Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temannya Dokdit. Kali ini kita udah kedatangan seorang dokter yang luar biasa deh ya. Nanti kita dengar sama-sama. Dokter Ulfani ya, betul ya Dok ya? Oke, selamat datang buat Dokter Ulfani. Di balik layar ada juga ini pahlawannya Dokter Ulfani ya, sang suami tercinta Kang Malik. Nanti kalau ada bingung-bingung kita phone a friend ya. Oke, Dok Van, sebelum kita bahas yang lebih detail, boleh dong kenalin dulu sedikit banyak tentang Dok Van, dari mana dulunya, terus gimana kecebur di Sukabumi gitu ya. Setelahnya nanti kita mau belajar lebih banyak lagi tentang dokterpreneurship lah, gimana dokter ini punya concern yang lebih untuk juga buka usaha, berwirausaha. Boleh dimulai dulu. Boleh. Hai, sebelumnya saya Dr. Ulfani Aprilia Kartini. Sekarang sih dinas di Bunut ya. Kenapa bisa jadi di Sukabumi? Awalnya tawaran dari teman. Oke. Nah, sebelumnya aku kerja di Jakarta. Oh, Jakarta. Jadi, ada teman satu internship. Kita dulu internship di Ternate. Kebetulan Ternate jauh, aku suka traveling kan. Jadi sambil kerja harus sambil jalan-jalan. Oke. Iya. Terus kebetulan sama teman internship itu orang Sukabumi, namanya Dokter Akbar. Oh, oke. Dia adalah teman suamiku. Dari situ nyambung iya. ya. Awal mulanya seperti itu, aku tanya-tanya di Sukabumi gimana, ada lowongan enggak gitu. Terus ada, coba aja di Bunut gitu. Masukinlah ke sana, kita juga kenal. Aku kenalan sama Dokter Anggun juga di sana yang sekarang jadi Dokter Anggun spesialis anak. Oh iya betul. Itu dari sana aja. Kredensial dapat keterima. Oke. Cuma belum kenal tuh sama suami, itu cuman kenal biasa aja. Oke. Terus ya udah kita kenalan karena aku lama di Sukabumi, jadi nyari temen lah tuh. Sering jalan, terus ngajak nongkrong. Ya udah, berhubungan serius sampai menikah. Tapi emang sebuah ucapan adalah doa, itu bener Dok. Jadi pas waktu aku dikenalin apel tuh sama Dokter Bahrul dulu masih direkturnya. Di apel itu ditanya, Dokter Ulfani ada doa nggak gitu atau apa gitu? Yang gini, gak apa-apa Dok, saya cuma bilang gini, semoga di Sukabumi dapat jodoh. Ternyata itu terkabul. Alhamdulillah terkabul. Oh jadi kalau sebelumnya tinggalnya di Jakarta. Jakarta Dok, iya. Terus isip di Ternate, cari lowongan kerja ke Sukabumi. Jadi benar-benar kerja ke Sukabumi nih awalnya. Kerja dulu tuh ngekos, dari kosan yang cuman kamar doang. Terus lama-lama kan orang tua sering ke Sukabumi ya. Ya udah cari kayak kontrakan yang ada kamar sama ruang tamu gitu. Jadi biar nyaman lah kalau ada tamu gitu. Ya udah, terus berapa tahun ya di Bunut, kira-kira naik 2 tahun aku nikah. Doanya tercapai, terkabul. Alhamdulillah. Kalau Dok Van sendiri memang keluarga dari medis juga atau gimana nih sampai ceritanya akhirnya Dok Van juga jadi seorang dokter? Enggak sih. Jadi papa itu PNS. Oke, ayah PNS, di Jakarta. papa PNS. Kalau ibu itu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Cuman yang mama tuh yang sosialita gitu. Bukan sosialita sih ya, gimana ya? Kan dulu tuh anak-anaknya tuh kan sering eskul, kita tuh ya. Aku tuh ikut marching band gitu. Ya, terus ikut angklung. Jadi semua yang musik tuh aku suka tuh. Terus suka diantarin sama mama tuh. Jadi ada nanti orang tuanya murid siapa kumpul. Nah mereka arisan ternyata gitu. Arisan. Terus dari situlah sering kumpul-kumpul. Bahkan sampai sekarang juga pada hafal sama aku. Gitu. Kalau misalnya ke Sukabumi, ayo ke tempatnya Fani nih gitu. Jadi yang promosiin sebenarnya mau. Bagus. Punya marketer ya? Iya, punya. Lah, jadi yang ingin jadi dokter memang Dokter Ulfaninya atau orang tua atau gimana tuh dulu ceritanya? Aku sendiri. Oh, kenapa?
Karena menurut aku dokter itu menolong orang. Dulu kan cita-cita gitu dok. Okay. Masih mulia sekali ya. Sampai sekarang sih mulia. Masih mulia. Namun menantang mungkin. Ya, menantang. Oh jadi memang pengen jadi dokter. Pengen dok. Oh oke. Oke jadi masuk Sukabumi. Nah di Sukabumi 2 tahun ya. 2 tahun terus akhirnya menikahlah sama Kang Malik ya mas suami. Nah gimana tuh akhirnya awalnya sampai mulailah usaha gitu ya. Boleh cerita usahanya dulu mulai apa dulu? Kenapa jadi akhirnya memutuskan mulai usaha deh nih gitu? Boleh cerita dok Van? Awalnya nikah kan aku sendiri tuh di rumah sakit, suami ngurusin kebun pure. Ngurusin kebun, aku di rumah sakit. Cuman memang dari sebelum menikah tuh aku udah tahu tuh kerjaan suamiku nanti tuh apa. Terus oh ternyata begini gitu. Aku juga kadang kan suka kayak masar-masarin. Dulu tuh kita panen alpukat, aku promosiin gitu ke perawat, ke teman-teman dokter gitu. Aku punya alpukat nih segini-segini, ya, rasanya enak loh, harganya segini gitu. Gitu kan aku tawarin bikin PO tuh sebelum kita panen gitu. Terus alpukat kan musiman dok. Setiap hari, ada, betul. Terus kita juga mikir gimana ya biar dapat uang setiap bulan, tapi bukan dari hasil rumah sakit aja gitu. Terus suamiku mulai tuh tanam-tanam lagi kayak sayur-sayuran. Kalau sayur-sayuran kan bisa kita schedule gitu. Misalnya, bisa direncanakan. Bisa direncanain. Kayak wortel itu. Karena wortel tuh banyak peminatnya dan menurut aku wortel kita tuh bagus bibitnya, gak kecil-kecil gitu, gede-gede. Terus udah dari situ aja awal mula pandemi, aku lahiran tuh punya anak satu, lagi masih cuti, mikir aja gimana kalau bikin sayur online gitu. Kayak dulu kan kiblatnya ke sayur box. Di Jakarta betul kalau di kota kayaknya gede keren tuh gitu kan. Permintaan banyak, gimana cara masarinnya? Udahlah bismillah aja gitu. Bismillah aja gitu. Buka IG-nya, kita promosiin dulu pakai akun dari Sukabumi tuh, Sukabumi Kuliner waktu itu. Pakai influencer. Pakai influencer dulu tuh. Terus endorse aja ke dia gitu. Alhamdulillah ada followers, terus ada yang mulai order. Kita bikin PO kan waktu itu mah. Termasuk saya. Bener banget. bener banget. Dokter Dina itu nge-WA saya pas awal-awal ada fresh. Bener banget. Bener dok, bener. Saya masih inget banget karena waktu itu pas orderan pertama itu juga lumayan seneng banget sih, bukan lumayan seneng banget. Orang nge-WA kan waktu itu kan jadi nomor saya kesebar kan. Jadi nomor saya yang jadi admin itu kan. Karena handphone cuma satu kan. Di nomor saya tuh yang kesebar. Mau order gitu kan. Iya ada yang order, Pi ada yang order. Segitu senengnya. Pengalaman pertama dapat order ya. Iya gitu kan. Terus permintaan cukup banyak itu pas puasa. Pas puasa itu benar-benar karena orang kan pertama pandemi, kedua lagi puasa kan pasti masak. Iya betul. Pasti masak tuh, dia pasti masak buat buka, buat sahur ya, betul. kayak gitu. Itu aja. Terus bapak ada tempat. Dulunya itu kita di yang Jalan Siliwangi ini tuh namanya Liwet Mang Ujang. Iya betul. Jualan liwet dulunya tuh. Terus karena pandemi kan Iya, jualan turun, berat. turun berat gitu. Ya mau nggak mau itu mah dengan berat hati kita sudahi yang liwet itu. Terus ada tempat lama-lama permintaan banyak tuh yang online itu drop and fresh itu kita pindahin tuh packing ke sana. Dulu mah aku kerjain sendiri, bener-bener sendiri itu packing sambil nyusuin, beres nyusuin teh naruh anak terus kita packing sama-sama rintis ya. Berdua tuh sama suami terus sama saudara gitu, sama sepupu-sepupu suka bantuin sampai punya karyawan gitu yang buat delivery 1-2 orang. Terus lama-lama yang nge-hire karyawan lagi, stok lumayan banyak. Kita jadiin lah tuh tempat yang di Siliwangi itu jadi gudang
Itu yang sekarang Drop and Fresh itu. Oke. Itu tadinya mah nggak buka, cuman buat gudang aja, buat gudang Oh, packing masih aja. belum buat toko nih awalnya gudang doang. Gudang doang, di situ taruh aja tuh di situ jual packing aja. Cuman emang apa namanya, bisa hari itu pesan, hari itu kirim. Oke, same day. Udah same day tuh gitu. Terus lama-lama saudara juga kan ada yang dari importir gitu kan. Kita terus Van mau nggak masukin ini ke sini ke toko aja, dibikin aja. Terus kita mikir aja, oh ya juga sih gitu. Kenapa nggak Dicoba. bikin offline-nya? Kan lama-lama orang juga udah mulai mau Nyari. belanja kan tuh gitu. Ya udah tuh, bukalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya Deg-degan itu juga, ya, gitu kan. deg-degannya kebayang ya begitu awal buka. Ya harus jadi tuh outlet harus kita setting kan, Ya, gimana betul, kayak apa namanya fresh market yang nyaman lah Iya, gitu. betul, Terus betul. aku juga pengen jualan daging di situ gitu. Dulu tuh kan beef slice itu belum terlalu hits ya. Iya. Gitu. Susah dulu. Susah banget dulu. Aku punya alat slice-nya karena dulu tuh Oh. kita punya menu cafe, ada daging slice-nya itu kita bikin tuh. Oh, Gitu. slice sendiri. Nge-slice sendiri, ya udah tuh jualan aja gitu. Yaudah, jadinya itu gitu dijual. Luar biasa ya. Contoh benar-benar sebuah perjalanan bisnis yang bergerak dari ide, dicoba sendiri ya, terus ngerasain excitingnya ada yang pesan ya gitu ya, sampai lumayan repot gitu ya, Iya. packing banyak ya, punya karyawan. Akhirnya pindah lokasi, tadinya mau gudang, akhirnya jadi gudang plus store-nya di situ ya. Betul. Wah, luar biasa. Ini buat teman-teman yang di Sukabumi ini pasti tahu nih Drop and Fresh ya. Kalau yang belum tahu nyarinya ke sana aja, cari buat sayuran ya. Drop and Fresh. Tadi kan tadi ada cerita dari Dok Van menarik tuh. Ketika masih ngejualin alpukat hasil kebunnya suami, tawar-tawarin aja ke teman-teman gitu. Nah di satu sisi kan nggak semua orang ya punya kenyamanan, punya keberanian buat nawar-nawarin. Ada yang malu, ada yang nggak enakan. Nah kalau Dok Van sendiri apa yang mendrive? Coba tawarin aja tanpa ada kekhawatiran macam-macam. Apa tuh? Gimana ya? Itu maksud saya itu sebuah talenta skill yang bagus loh teman-teman. Karena menurut saya apapun itu yang bisa menjadi cuan, Oke. itu pasti halal sih. Oke, Apalagi kan betul. kita harus pede dengan produk sendiri. Oke, Gitu. oke. Karena aku pede sih. Itu produk sendiri, tahu gimana nanemnya, tahu gimana rasanya, Oke, gitu. oke, Jadi oke. berani gitu. Oke. Dan alhamdulillah sih pada senang gitu sama pada happy sama alpukatnya. kualitasnya Iya, ya. gitu. Bahkan banyak yang menanti lagi. Oh, sampai sekarang masih alpukat? Masih. Oh, iya. Gitu. Nanti diikutin aja ya kalau panen alpukat ya berarti Alpukat. ya. Nah, terus tadi Dok Van ada juga cerita tentang gimana caranya punya income selain dari rumah sakit sebagai dokter. Boleh diceritain kenapa sampai bisa jadi keinginan itu? Kenapa ya? Apa ya? Pengen aja sih karena Oke. bukannya nggak cukup ya. Oke. Tapi aku tuh pengen ngasih lapangan kerja sebenarnya buat yang lain gitu, termasuk ke saudara ya. Kan Oke. kadang nggak ada yang udah lulus tapi nggak tahu kemana arahnya gitu kan. Kadang aku, ayolah gitu ikut sama teteh aja gitu. Ini kalau mau ya ikut bareng gitu. Nanti ada fee-nya lah sekian gitu. Kayak gimana hitung-hitungannya sendiri gitu. Awalnya sih gitu. Terus ngelihat kayaknya kalau punya karyawan terus bisa ada orang yang bukan hidup sama kita sih, apa ya, kayak melalui begitu. Gitulah bahasanya Dok ya. Iya. Kayaknya lebih bermanfaat aja gitu. Betul. Ngasih banyak jalan keberkahan ya. Ya, gitu, Dok. Jadi yang mengalirkan lah. Oh, memang punya kesenangan gitu ya, bisa bantu orang kerja gitu ya, benar-benar ya.
apalagi masa pandemi kemarin kan itu musimnya orang di PHK ya, Betul, boro-boro cari kerja ya. Betul Iya. banget dok. Gitu kan, aku juga karena interview karyawan itu bukan melalui orang gitu. Maksudnya benar-benar aku sendiri yang interview gitu. Oh. Dan rata-rata yang kerja sama aku memang insya Allah lah orang yang jujur dan membutuhkan gitu. Oke. Oh, luar biasa nih, niatnya mulia ya, luar biasa. Gitu. Jadi drop and fresh tuh ya. Terus drop and fresh-nya udah terus bergulir lah ya, alhamdulillah sampai sekarang ya. Terus gimana ceritanya? Kan sepertinya brandnya di bawah beliau ini cukup banyak ya. Apalagi dan boleh cerita sekilas kali ya, itu gini. Jadi abis drop and fresh kan udah mulai orang-orang tuh banyak udah beres tuh pandeminya kan, bukan beres ya, udah mulai melereda gitu kan, melandai. Terus banyak orang-orang yang keluar, rasanya sih kangen nongkrong, gitu. Terus biasa dikerem di rumah, iya gitu kan, ngelihat dari pasar konsumennya seperti itu. Terus aku punya kebun kopi sendiri ceritanya. Oke. Terus kita mulai belajar panen, terus belajar proses sendiri tuh dari cherry sampai green bean seperti apa. Itu belajar sendiri tuh prosesnya, dikeringin lah, dicuci lah sampai jadinya biji kopi. Itu proses sendiri. Terus kita coba, kenapa nggak bikin coffee shop? Gitu. Kita ada nih bahannya. Kopi harganya mahal dokter kalau beli. Iya, gitu. Terus ya alhamdulillah gitu. Sekarang punya kedai kopi yang kopinya itu ya dari kopi sendiri gitu, dari pohon kopi sendiri gitu. Namanya Amador. Awal mula Amador bikin itu di Nyalindung tuh. Oh, yang pertamanya yang justru pertama di Nyalindung. Januari tahun baru. 1 Januari 2000 berapa ya? 2021 kalau nggak salah. Oh, masih pandemi. Masih pandemi. Tapi orang mulai udah agak landai kan tuh. Masih zamannya pandemi yang sebelum Delta itu. Iya, sebelum Delta. Masih yang ya nggak terlalu ini kan. Terus akhirnya habis itu Delta kan. Horor banget. Horor dan emang horor juga ke kita ya. Gitu ya. Impact ke kitanya juga horor gitu. Karena kebayang. Lucunya emang gini. Gimana ya? Ketika memang lagi pandeminya si Delta ini tinggi, drop and fresh yang maju. Orang lagi senang-senangnya, jadi balik lagi tuh online lagi. Kafenya mulai agak turun, cuman kita bertahan karena apa? Ya pasti nanti akan ini. Ada masanya balik lagi. Lah ya, udahlah gitu kan, jalanin aja dulu. Kuat-kuatin aja. Gitu. Bismillah lah pokoknya. Gitu sambil nunggu proses kopi sendiri kan sebenarnya. Ya udah. Naik lagi alhamdulillah sekarang dodonya jalan lagi stabil gitu. Setahun yang di Nyalindung kita buka yang di sini, yang di kota, yang di city sampingnya drop and fresh itu betul. Karena awalnya nih lahan tuh kegedean gitu kan. Tadinya berhitung ya, ini sayang nih ya. Sayang nih yang si taman ini nih sayang gitu. Bikin apa nih gitu. Kayaknya kalau disekat dijadiin kafe di sini bagus. Bisa ya. Gitu kan. Ya udah aja daripada nyewain ke orang kan, walaupun ada income juga kita, cuman penasaran nih pengen ngerjain sendiri di bidang F&B. Bisa gitu kan. Ya udah. Kita bikin di situ gitu. Oke. Jadi ada Amador City, ada Amador Valley gitu. City yang di Sukabumi kota, Valley yang di Nyalindung, yang di Vina Farm ya. Jadi kopi itu saya sempat kira sekedar jual kopi doang dengan kopinya beli segala macam. Enggak, ternyata ada kurva belajarnya dulu yang dijalani. Saya sampai les. Cara bikin kopi, dokter. Luar biasa. Jadi karyawan tuh suka nanya, itu barista. Teteh, ini gimana? Gitu kan. Kalau segini udah bagus belum? Terus ini rasanya gimana? Gitu. Ya udah enak gitu kan. Terus emang kurangnya ini gini, coba ininya diginiin, gini gitu. Jadi kita sharing ke barista gitu. Jadi les barista? Enggak, processing.
Oh, les processing. Kapan lesnya, Dok? Kan jaga. Nah, nyuri-nyuri waktu dong. Oh, bisa tapi? Bisa, kan itu ada weekend. Oh, di weekend. Ya. Gitu. Ini salah satu ya, teman-teman. Kemarin saya sempat sharing juga ya. Salah satu, jadi gini katanya Dok Van. Apa sih yang bisa memastikan hari esok dan ke depan kita bisa lebih baik dari sekarang? Katanya yang bisa memastikan adalah kalau hari ini kitanya bertumbuh. Betul. Kalau hari ini kita bertumbuh, maka ada peluang besok lusa ke depan kitanya lebih baik. Lebih baik. Kalau sekarangnya kita nggak bertumbuh, jangan harap ada esok lusa yang lebih baik, katanya begitu. Kalau tadi dengar ceritanya Dr. Ulfani ya teman-teman, itu luar biasa loh, proses beliau bertumbuhnya itu memang ya belajar kopi ya, Dok. terus dari mulai memberanikan diri buka bisnis ya, dari nggak ada jadi ada online, dari online jadi onsite ya, kemudian dari mulai keidean ada kopi, difikirkan cara processingnya sampai juga bisa dijual jadi 2 buah kafe ya, itu proses bertumbuh yang luar biasa ya, Dok Van ya. Insyaallah mudah-mudahan terus bertumbuh. Amin. Dok Van, boleh cerita sedikit nggak dari proses sejauh ini, apa poin besar yang Dok Van pelajari? Oh, ternyata menjadi pengusaha itu ini gitu. Ini saya nggak pernah dapat nih di kuliah dokter nih. Ternyata jadi seorang pengusaha itu ini nih. Apa tuh kalau menurut Dok Van tuh? Pengusaha tuh pertama, jangan takut rugi ya. Jangan takut rugi. Okay. Terus ketika ya gagal harus terus dicari kurangnya apa, harus perbaikin lagi. Ada inovasi untuk memperbaiki yang kemarin itu mungkin salahnya apa, harus kayak gimana gitu. Jadi nggak bisa stuck di situ aja sih. Sama aja sih kayak dokter kan. Kalau misalnya emang nggak cocok dengan terapi A, berarti kan kita harus ada terapi B. Gitu. Betul. Gitu. Oh, ternyata beliau padukan ya antara knowledge dasar dokter sama berbisnis ya. Jadi penting tuh tadi, pengusaha itu jangan takut rugi dalam artian kerugian yang sudah terukur ya. Iya, betul. Jangan juga kerugian yang sampai bikin kepala pusing gitu, kasihan juga ya. Artinya calculated risk mungkin ya. Kemudian tadi juga tuh penting tuh teman-teman tuh. Kalau jatuh, kalau belum berhasil, improve lagi. Betul. Mungkin nggak sedikit yang begitu ketemu jatuh, ketemu belum dapat, ngilang kayaknya ya. Iya, banyaknya mungkin seperti itu. Banyaknya emang kayak gitu ya. Kalau Dok Van itu udah ngeh banget gitu ya, jangan begitu ya. Jangan, karena memang yang basic bisnis kenceng itu kan suami emang selalu diingetin. Jadi kita kalau mau tidur tuh selalu sharing. Ini gimana ya Pi? Yang ini teh segini, ini teh kurang ini, gimana ya gitu kan. Ya udah berarti besok harus gini gitu. Kita harus ada ya itu improve buat treatment. Biar jadi naik atau ke kafe nih kita harus ada promo apa lagi atau makanannya diubah lagi lah, minumannya ada menu baru lah gitu. Itu terus menerus ya dilakukan ya. Luar biasa. Jadi kerjanya tuh sampai ke tempat tidur sih sebenarnya. Mau tidurnya mikir. Benar ya. Jangan ngelihat di enaknya aja jadi entrepreneur ya. Jam kerja itu juga unlimited. Dari melek sampai malam. Ada gini Dok, waktu itu sempat ditanya sama teman sejawat saya, teman jaga di IGD. Oh, sesama GP berarti ya? Sesama GP. Dokter Fani, kok kayak capek banget katanya. Iya, dari mana nih? Pasti bukan dari rumah katanya gitu. Iya bener, saya dari Majalengka. Majalengka? Jaga jam 2 Dok. Jam 7 itu dari Majalengka. Jam 7 pagi dari Majalengka. Jadi berangkat ke rumah sakit itu dari Majalengka. Jadi Majalengka tuh ngurusin apa? Ngurusin mangga. Oh, buat supply. Iya. Jadi kalau sortir itu ngelakuin sendiri. Karena kalau kita nggak tahu, nanti customer kecewa. Betul. Karena standarisasi
kita mau ngajarin karyawan harus kita juga tahu Kitanya gitu harus kan. ngerti, Kita ya. juga harus ngerti. Jangan sampai karyawan bingung yang mana yang benernya, yang mana yang bagusnya gitu. Jadi kita juga harus ngerti gitu. Itu dari satu-satu kita liatin gitu kan. Oh ini bagus kualitas A, ini bagus kualitas B, ini yang rejekan gitu. Yang rejekan tuh jangan sampai juga yang rejekan tuh nggak kejual gitu kan. Harus ada pasarnya nih yang si reject ini gitu. Itu biasanya ke pasar gitu. Oke. Jadi memang selain tadi harus mau improve terus, saya juga boleh bilang daya juang ya. Iya. Daya Ulet juangnya, ya, kayak kalau tahu orang keuletan gitu. Daya juangnya itu persistensinya itu benar-benar gak ada lawan lah. Kalau mau dibilang capek ya capek, cuman ya emang harus itu yang dilakuin gitu kan. Bener. Saya jadi keingetan ya, partner kami di rumah sakit itu Dofan, itu usia belum tua banget tapi juga nggak muda lah, mungkin sekitar 3-4 tahun di atas saya sama dokter Dina. Tapi saya tuh inget banget, ya beliau karena grupnya udah nasional ya, jadi secara kapasitas permodalan keuangan sih saya yakin sangat oke ya gitu. Tapi memang benar loh, itu nggak membuat mereka itu diam. Iya. Mereka itu tetap terus kerja, tetap sibuk ya. Kan? Dalam seminggu itu bisa visit ke berapa rumah sakit, kerja. Ini udah benih-benih daya juang yang bagus nih ya. Dokter sama Kak Paling ini luar biasa, disalut banget ya. Dokter boleh nggak cerita ada sempat pengalaman apa nggak yang nyaris bikin kia teuing gitu, gini-gini amat, boleh nggak ada cerita apa dan kemudian pelajaran apa yang bisa diambil dari situasi itu? Ya itu sih ya, ketika lagi turun banget waktu pas awal-awal, iya itu pas buka kafe kan, 2 tahun lalu tahun lalu ya kalau nggak salah, bulan Agustus tahun lalu. Oke. Oh yang sini, yang kota. Yang kota. Oke. Kunjungan mulai agak turun tuh. Oke. Kunjungan agak turun gitu kan. Cuman kita punya karyawan kan. Iya. Punya karyawan nih, banyak anak kan ibaratnya. Nggak banyak mungkin. ayam. Gara-gara turun, udahan ya kan nggak mungkin. Gitu kan, nggak mungkin. Iya benar-benar. Itu tuh bulan ke-4 kalau nggak salah, bulan ke-4-nya si Amador City ini. Terus gimana tuh ya Pi gitu. Terus ya udah tuh kita bikin promo aja. Nah, terus otomatis pastikan ada yang dikorbankan. Iya. Ya. Dan itu dia, makanya nggak boleh menyerah dulu lah gitu. Dan jangan takut rugi tuh di situ gitu kan. Karena pasti ada solusi insya Allah. Aku cari cara gitu kan. Gimana biar tetap beroperasional tapi kita juga sambil naikin ini nih kunjungan gitu kan, promosi dijalanin. Ya udah masalah gajian timbalin dulu dari gaji kayak dari mana gitu. Modal kerja ya gitu, masuk modal kerja, gitu. Cuma kalau ya itu pas di ini kok gini banget. Sempet ada masanya begitu ya. Gini banget gitu kan, cuman ya nggak boleh gitu. Iya. Alhamdulillah sih karyawannya pada soleh. Alhamdulillah. Gitu. Dan sebisa mungkin aku memang jangan nunda tuh masalah komunikasi dan kedekatan sama komunikasi dan kedekatan sama pegawai. Iya. Gak bisa nggak mau tahu tuh benar-benar nggak bisa ya jadi business owner. Iya. Makanya kalau bisa disatronin setiap hari. Satronin. Tongkrongin gitu. Kadang ada kecemburuan tuh gini dong. Gara-gara. Kalau yang di Vale itu kan kita setiap minggu ya, setiap Sabtu minggu aja di sana, yang di Vinafarm gitu Nyalindung gitu. Kalau yang di City kan hampir setiap hari. Deket ke rumah sakit. Suami juga kalau dari kebun ya beresnya ke situ gitu kan, kantornya di situ lah. Iya, sekalian ke Drop and Friends juga ya. Aja gitu. Kamu mah enak, kata karyawan yang di Vale itu. Kamu mah enak. Kata yang di City, kamu mah enak. Yang di Vale mah nggak pernah ditongkrongin sama Akang sama Teteh setiap hari di sini. Coba kita mah diliatin.
Oh maksudnya yang sering diliatin cemburu sama yang nggak pernah diliatin, jadi diawasin terus. Diawasin terus, nah gitu ya namanya karyawan. Iya. Gak pernah strict sih, cuman ya kalau emang waktunya kerja ya harusnya kerja dong. Iya kan memang hak kewajibannya jelas ya, jam kerjanya jelas gitu ya. Ya gitu, emang karyawan kan kadang kalau diliatinnya kiki kita aja gitu, bisa diliatin sama wadir pelayanan gitu kan, ditongkrongin gitu lagi jaga IGD kan nggak nyaman gitu ya dok. Mungkin itu kali perasaannya. Wadir pelayanan. Di rumah sakit dia ngomongin di rumah sakit. Oke, jadi itu Amador, terus Top and Face Amador, terus ada berlayar. Kalau si Vinafarm sendiri itu kapan? Vinafarm mah dari tahun 2019 ya. Oh itu jadi yang udah dari dulu ada itu. Itu juga lucu ceritanya, nggak lucu sih maksudnya. Kebetulan. Ya awalnya kita nggak mau jadiin itu tempat wisata. Karena ada insiden jalanan longsor di kampung bawah sana tuh gitu ya. Tadinya tuh lewat ke akses kita tuh jalanan batu semua dok. Oh belum jalan? Belum. Masih jalanan batu semua. Gak jelas lagi jalanannya. Gak jelas benar, mau belok ke daerah ke tempat kita juga gak jelas gitu. Harus ada satu pohon dulu baru bisa belok gitu. Harus ngelewatin pohonnya dulu. Boro-boro rambu-rambu ya. Kayak gitu tadinya mah. Terus longsor lah situ. Awalnya masih bisa dilaluin. Lama-kelamaan gak bisa. Terus dari pemerintahan sananya bikinlah mau ubah rute jalannya tuh. Kebetulan di depan si kebun gitu lewatnya yang jadi jalanan sekarang. Terus dipikir, ini gimana? Kok depan banget gitu kan, bener-bener depan kebun banget nih. Nggak kebayang aja sebelumnya bisa punya jalan gitu, ya. Punya jalan ini bagus nih. Awalnya mah kita ya udahlah gitu. Cuma kan di situ ada ternak tadinya. Ada sapi, ada kuda. Oh, ada sapi juga. Iya, ada sapi. Dari 2 tahun lalu tuh kita penggemukan sapi di situ. Ada sapi, ada kuda mah di itu breeding di dianakin. Terus ada domba sama kambing. Terus banyaklah tuh warga sekitar situ yang lewat karena bagus gitu kan, lewat aja ada belum di tiket dok, masuk aja foto-foto. Cuman jadinya terlalu terekspos kan, kita banyak kehilangan dok. Beneran itu mah, ayam hilang, tiba-tiba yang hilang ternaknya. Iya gitu kan. Terus udah aja tuh di ini kita ya udahlah kayak gitu dibenerin aja, dipercantik lagi, kita bikin wisata alam gitu. Ya udah tuh di tiket aja 5.000. Itu teh 5.000 teh buat yang kerja. Ngebabat kan kudu dibayar bareng. Bener belum mikirin margin ya. Belum mikirin margin. Ya udahlah ini yang penting buat yang ngeberesin biar bersih. Belum lagi kalau dibuka kayak gitu sampah. Orang teh bawa makanan dari luar, bawa cilok, bawa apa gitu kan, minum-minuman. Sampah aja, orang Indonesia ya udah detong tulisannya buang sampah di sini, tetap aja di mana-mana. Gitu. Ya, jadi kosnya itu buat ke karyawan tadinya tuh gitu. Terus lama-lama kepikiran, orang nanya tadinya tuh, di sini ada apa aja gitu, kok nggak jualan makanan gitu. Liwet duluan dok yang dibuka, saung liwetnya dulu tuh. Soalnya bisa lah ada bahannya di sana ya liwet ya. Di sana. Terus juga basic, kita kan pernah bikin restoran liwet. Oh iya, Mang Ujang itu. Iya, itu ibu tuh. Ya diterapin di sana. Terus ada permintaan lagi, kayaknya kalau misalnya ada tempat nongkrongnya bagus gitu. Ya udah kita upgrade aja sedikit demi sedikit, ada Amador di sana gitu. Ya insya Allah nanti mau dikembangin lagi karena udah banyak yang mempertanyakan kapan bisa nginep di sana. Ada Villa Cottage gitu ya. Villa Cottage dan glamping rencananya. Glamping. Sip lah kami doakan gitu. Ya.
Itu yang Vina Farm tuh. Terus yang apa? Berlayar. Kalau berlayar tuh kan ditawarin sama temennya suami kan. Gitu. Suruh take over kan tadinya kan. Oh iya. Ada restoran seafood juga sebelumnya, terus dia udahan gitu, terus yang punyanya tuh nawarin, ya udah gitu, selagi bisa ngatur waktu mah. Gitu. Jadi berlayar itu salah satu di antara lini bisnis yang memang akuisisi kalau itu ya. Oh, oke. Itu juga mungkin agak beda lagi kali nanti ceritanya bisnis beli sama bisnis bikin sendiri atau sama-sama aja? Beda sih. Dari sistemnya juga beda. Tapi ya pure kita sih di sana benar-benar aku yang ngerjain gitu, dari mau rekrut menu, develop menunya gitu. Terus sampai treatment ke karyawan. Ya semuanya sih, cuman itu hitungannya bagi hasil kali ya kalau kerjasama gitu, ya. Jadi saat ini total dari cita-cita awal bisa jadi buka lapangan kerja tuh udah sekitar berapa karyawan yang under pengelolaan berapa ya? Nih? Sekitar 30. Wah, tapi itu di luar kebun yang di Majalengka. Iya. Oh, Majalengka kebun. Doain dok, saya juga rencananya mau ngebuka sesuatu di sana. Oh, di Majalengka. Iya. Oke. Mungkin helikopter kali ya siapa? Tapi deket dokter sekarang ke Majalengka. Dulu kan 5 jam, enggak lebih 7 jam kayaknya. 5 jam 6 jam. Sekarang ya PR-nya cuma dari sini ke Padalarangnya aja. Dari situnya udah cepet. Udah cepet. Sejam dari Padalarang. Di dalam tolnya itu udah beres. Itu. Benar. Siapa yang tahu ya? Siapa yang tahu. Atau Jakarta lah ke kampung halaman. Oke. Nah, terus tadi kan alhamdulillah bisnis tumbuh gitu ya, sementara sampai saat ini sebagai dokter juga masih. Kebayangnya nanti gimana, profesi dokternya akan tetap terus jalan praktek atau mungkin nanti akan ada titiknya kayaknya dokternya prakteknya nggak pola jaga kayak di rumah sakit lagi deh, atau gimana Dokter kebayangnya? Jadi bisa dibilang sekarang tuh nabung buat bikin rumah sakit sendiri. Wow, mantap. Cita-citanya itu sih goalnya ya dok, jadi kerja di tempat sendiri kan. Gitu. Iya. Oh gitu. Tapi jadi dokternya sih nggak akan berhenti. Oke. Tetap memang walaupun senang, sekarang ya? Kata orang-orang mah dokternya itu hobi, yang kerjanya itu ya dagangnya. Dokternya passion kali ya. Passion. Kalau dagang itu cuan. Kalau dokter passion, kalau cuan panggilan batin. Bener. Cocok ya. Nah, sambil buat penutup nih, Dok Van, boleh kasih pesan nggak buat teman-teman dokter ya yang mungkin either baru memulai karir atau di tengah karir atau yang ngerasa stuck atau gimana, atas pengalamannya Dok Van ini ya dokter ya entrepreneur, boleh kasih pesan apa kira-kira buat teman-teman kita dokter lainnya? Buat sesama dokter ya? Sama dokter, betul. Paling gini dok, kalau jadi mata pencarian kita bukan hanya di soal nyembuhin pasien aja. Kita juga bisa cari dari yang lain dan jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk memulai. Oke. Tadi ada beberapa message penting dari Dr. Ulfani, yaitu jangan takut memulai, ya. Kemudian buat perhitungan yang baik, jangan takut rugi. Yang banyak tadi ya, harus mau terus belajar, nggak boleh lebay, gampang capek, itu nggak ada cerita ya, nggak ada hasil besar, pengusaha besar lahir dari bermalas-malasan, mager nggak ada cerita, nggak ada ya. Oke, mungkin itu aja dulu. Terima kasih banyak Dr. Ulfani sudah datang ke podcast Teman Dokdit. Semoga semakin sukses, berkembang, bertumbuh terus. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.